Pernah nggak sih kamu ngerasa bener-bener stuck pas harus ngambil keputusan penting? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide cemerlang dari Seth Godin yang bisa loh mengubah total cara kita mikirin strategi dan ujung-ujungnya cara kita memilih jalan hidup. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau dengar kata strategi, apa yang kebayang? Sesuatu yang berat, ribet, atau bahkan bikin males? Tenang, banyak kok yang rasa gitu. Dan justru dari perasaan itulah, kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebelum kita bisa membangun cara pikir yang baru, kita harus ngerti dulu apa yang salah dengan cara lama. Inilah yang kita sebut jebakan strategi. Sebuah perasaan kewalahan yang bikin kita semua kayak lumpuh waktu dihadapkan sama pilihan-pilihan besar. Dunia modern ini kan nyodorin kita pilihan yang kayaknya nggak ada abisnya. Mau tetap dikerjain ini atau cabut? Mau mulai bisnis sekarang atau nunggu? Naikin harga atau justru turunin? Banjir pilihan ini justru seringnya bikin kita diem di tempat, nggak bisa gerak. Terus kalau udah kewalahan gitu, biasanya kita ngapain? Seringnya kita ngambil jalan paling aman. Ya udah, kerjain aja apa yang disuruh. Nunggu instruksi. Kita berhenti jadi pemimpin buat diri sendiri dan malah jadi pengikut. Jadi pasif, cuma ngerespons, bukan bertindak dengan tujuan yang jelas. Nah, kalau nunggu instruksi itu adalah jebakannya, gimana dong cara keluarnya? Disinilah ide keren dari Seth Godin masuk. Dia nawarin sebuah metafora yang simple banget tapi luar biasa kuat buat nentuin ulang arah kita. Gini, lupakan peta. Yang kita butuhin itu sebenarnya kompas. Coba deh bayangin bedanya. Peta itu kaku. Dia ngasih tahu tiap belokan yang harus kamu ambil. Tapi gimana kalau jalannya tiba-tiba longsor atau ditutup? Petanya langsung nggak guna kan? Nah, beda sama kompas. Kompas itu jauh lebih fleksibel. Dia emang nggak ngasih tahu rutenya, tapi dia selalu nunjukin arah yang benar, yaitu utara. Kompas ngasih kamu arah, jadi kamu sendiri yang bisa bikin pilihan cerdas pas nemuin rintangan yang nggak terduga. Jadi, intinya tuh di sini. Strategi itu bukan soal rencana 5 tahun yang jelimet di binder tebel, bukan. Strategi itu soal tindakan hari ini, pilihan-pilihan sadar yang kita buat sekarang, detik ini, buat menciptakan hari esok yang kita mau. Ini bukan lagi sekedar ganti taktik ya, tapi ini ganti filosofi. Kita nggak lagi cuma ngikutin resep yang udah jadi. Kita sekarang ada dalam proses menjadi. Secara aktif ngebentuk mau jadi apa kita, mau bikin apa kita. Bukan cuma pasrah jalanin apa yang udah ada di peta. Oke, jadi kita udah punya kompasnya nih. Terus gimana cara pakainya di dunia nyata yang super ribet ini? Kuncinya adalah dengan belajar melihat sistem. Mulai menyadari kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang ternyata ngebentuk hampir semua hasil dalam hidup dan pekerjaan kita. Sistem itu kedengarannya rumit ya, tapi idenya sebetulnya simple banget. Coba deh pikirin mobil. Mobil itu kan bukan cuma tumpukan besi sama ban ya kan? Kekuatan mobil itu datang dari gimana semua bagian itu nyambung dan kerja bareng. Nah, koneksinya itulah kuncinya. Disitulah kekuatan sebuah sistem. Dan sistem ini serius deh ada di mana-mana. Dari yang skalanya global kayak industri coklat, sampai yang paling personal dan dekat banget sama kita, kayak dinamika di dalam keluarga kita sendiri. Sadar akan hal ini ngebantu kita ngeliat kalau pilihan-pilihan kita tuh nggak pernah terjadi di ruang hampa. Biar benar-benar kebayang seberapa kuatnya sebuah sistem, coba deh lakuin eksperimen pikiran ini bareng-bareng. Bandingin peta kota tempat tinggalmu dari 100 tahun yang lalu dengan peta hari ini. Nah, apa yang bakal kita lihat? Hampir setiap kali bangunannya, titik-titik dalam sistem pasti udah berubah. Ada yang dirobohin, ada yang direnovasi, tapi jalan-jalan utamanya, koneksi dan aturan main sistemnya kemungkinan besar masih sama persis. Ini dia poin pentingnya. Sistem itu keras kepala. Ngerobohin satu gedung itu gampang, ngubah arah jalan raya itu susahnya luar biasa. Jadi kalau sistem emang sekeras kepala itu buat diubah, apa kita nyerah aja? Ya tentu enggak dong. Pertanyaannya jadi gimana cara ngubahnya? Nah, buat ngejawab itu, yuk kita lihat salah satu kisah sukses perubahan sistem paling hebat di zaman modern. Kisah sabuk pengaman. Bayangin deh, selama 17 tahun, semua mobil baru itu wajib ada sabuk pengaman. Data juga udah jelas banget nunjukin kalau itu bisa nyelamatin nyawa. Tapi tebak apa? Hampir nggak ada yang pakai. Angka pemakaiannya di bawah 10%. Ini benar-benar bukti nyata kalau sekedar punya ide bagus dan data yang akurat, itu seringkali nggak cukup buat ngubah perilaku orang dalam sebuah sistem. Titik baliknya itu terjadi di tahun 1985.
Waktu itu, strategi dari Elizabeth Dole benar-benar cerdas. Dia nggak ngelawan sistemnya, dia justru memanfaatkan sistemnya. Dia nggak nyuruh-nyuruh publik, tapi dia bikin insentif buat semua pemain besar, pabrik mobil, perusahaan asuransi, bahkan pemerintah negara bagian, biar mereka mau dan untung kalau ngedorong orang pakai sabuk pengaman. Hasilnya luar biasa. Lihat hari ini, pemakaiannya meroket sampai di atas 90%. Dia nggak mubah manusia satu persatu, dia mengubah sistem yang ada di sekitar orang-orang itu. Keren banget. Kisah sabuk pengaman tadi itu keren banget. Tapi ini bukan cuma pelajaran sejarah loh. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Di sini, sekarang juga. Yuk kita bawa semua ini kembali ke diri kita masing-masing. Karena pada akhirnya, ini tentang giliran kamu buat memilih. Ini tentang strategi dan kebebasanmu. Pesan intinya tuh ini, kita tuh nggak pernah benar-benar nggak berdaya. Mungkin kita sering ngerasa kejebak, tapi kita selalu punya pilihan. Tugas kita itu bukan lagi nungguin instruksi, tapi secara aktif nemuin kompas kita sendiri dan mulai ngerancang strategi untuk menciptakan masa depan yang kita mau. Dan inilah kesimpulan yang paling mantap. Strategi itu bukan batasan, tapi justru mitra dari kebebasan. Kebebasan dari keharusan buat nunggu perintah. Kebebasan buat berhenti cuma ngerespons keadaan dan mulai menciptakan keadaan. Kebebasan buat milih jalanmu sendiri secara sadar, bukan pasrah ngikutin arus. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Bukan sebagai PR ya, tapi sebagai titik awal buatmu. Coba tanya ke diri sendiri, kompas kamu itu nunjuk arah mana sih? Dalam proyek terpentingmu saat ini, perubahan apa yang sebenarnya pengen kamu ciptakan? Kalau kamu bisa jawab itu, kamu nggak akan lagi nyari-nyari peta. Kamu akan mulai membangun strategimu sendiri.